Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya atas nama Rianto, kelas PJKRB 18, NIM 1831040081. Adapun kali ini saya akan menjelaskan tentang memaknai olahraga dalam kebudayaan. Definisi olahraga. Olahraga adalah bagian dari kebudayaan yang dikembangkan manusia. Dalam kebudayaan dikenal adanya 8 pranata yang masing-masingnya terdiri atas berbagai aktivitas, kebudayaan, materi, dan juga gagasan yang melatar belakangi. Ke-8 pranata tersebut adalah pranata domestik, ekonomi, religi, edukasi, ilmu pengetahuan, politik, estetik, dan rekreasi, serta pranata somatik. Olahraga dapat dimasukkan ke dalam 2 pranata, yaitu pranata estetik dan rekreasi, dan pranata somatik yang berkenaan dengan hidup sehat dengan mengurus dan mempertahankan kebugaran jasmaninya. Dalam kebudayaan, setiap aktivitas manusia tersebut bermakna. Umat Hindu Bali bersembahyang di pura, orang Kristen kebangkitannya di gereja, dan juga pemeluk Islam menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Tentu ada maknanya. Begitupun nelayan sedang memancing ikan di laut, pendaki gunung, upacara sekatenan di Cirebon juga mengandung makna. Secara garis besar, makna dalam kebudayaan dapat digolongkan ke dalam 2 hal, yaitu makna yang bersifat sakral karena berhubungan dengan dunia kepercayaan kepada alam gaib, dan makna yang bersifat profan karena dihubungkan dengan kehidupan manusia secara pragmatis dalam kesehariannya. Aktivitas olahraga dapat dipandang mempunyai makna profan untuk keperluan pragmatis manusia. Walaupun merunut sejarahnya ke belakang, olahraga pada awalnya juga diabadikan untuk pemujaan dewa-dewa di Bukit Olympus pada masa Yunani kuno. Berarti bermakna sakral pula olahraga. Dalam fungsinya yang sakral tidak dapat dimonopoli oleh orang-orang kuno. Berarti bermakna sakral pula olahraga dalam fungsinya sakral mengenal kegiatan seperti sepak bola yang diadakan di ruang terbuka di tengah kuil mereka. Dalam kegiatan tersebut para pemain harus mampu memasukkan bola ke dalam lubang yang bersifat sakral untuk pemujaan dewana. Apabila tidak, maka bencana akan menimpa mereka. Fungsi olahraga di masa silam di Nusantara ketika olahraga masih berkembang. 1. Olahraga sebagai ritual untuk pemujaan kekuatan adikodrati nenek moyang atau dewa. Olahraga sebagai penanda status sosial seseorang atau golongan. 3. Olahraga sebagai hiburan dan rekreasi. 4. Olahraga sebagai upaya untuk menambah nafkah. Fungsi olahraga di masa silam di Nusantara ketika olahraga masih berkembang. Fungsi tersebut sekarang menjadi semakin berkembang, tidak lagi bermanfaat secara individual, namun juga mempunyai fungsi komunitas. Ketika masyarakat, olahraga juga dapat berfungsi sebagai penanda jati diri bangsa, kebanggaan, dan jika berprestasi berfungsi sebagai bentuk untuk mempererat rasa kesatuan bangsa. Selain olahraga mempunyai fungsi secara budaya, aktivitas olahraga tersebut sebenarnya mempunyai makna dalam kebudayaan masyarakat pendukungnya apabila fungsi dapat diamati secara langsung oleh masyarakatnya, karena memang pada kenyataannya demikian. Makna adalah arti tersembunyi yang ada di balik aktivitas manusia, atau arti yang bersembunyi di balik benda-benda hasil karya manusia. Upaya untuk mencari makna
yang tersembunyi dalam berbagai bentuk kebudayaan yang dihasilkan oleh manusia tersebut sebenarnya merupakan kodrat manusia yang selalu bertanya apa makna ini, apa makna itu. Demikian pertanyaan yang kerap kali dikemukakan jika seorang manusia ingin mengetahui secara lebih dalam dari fenomena kebudayaan tertentu. Makna fenomena kebudayaan. Menurut Jaspers, untuk mencari makna fenomena kebudayaan dapat digunakan pendekatan semiotika. Pierce menyatakan bahwa sesuatu yang akan dimaknai dapat dianggap sebagai tanda sing yang mempunyai kepada acuan referen tertentu. Pertalian asosiasi antara sing dan referen itu akan melahirkan 3 sifat. Apabila sifat natural akan melahirkan tanda indeks, jika bersifat formal tanda yang berbentuk adalah ikon. Apabila bersifat arbitrer melahirkan tanda simbol. Untuk memahami pertalian antara sing dan referen acuan sifat tanda yang terbentuk perlu butir ketiga yang dinamakan interferentan, yang sebenarnya berupa konsep yang akan terbentuk bahkan yang dinamakan triadic. Bagian 1, semiotika triadic. Dalam dikemukakan bahwa kegiatan olahraga sebenarnya adalah suatu tanda yang dapat dimaknai, dapat dijelaskan arti yang ada di baliknya. Tanda itu mengacu kepada referen acuan tertentu, merupakan fenomena alam atau kebudayaan yang lain. Keduanya kemudian dihubungkan dengan butir ketiga yang dinamakan dengan interferentan, yang dapat dijelaskan sebagai tanda berkembang di dalam pikiran si penerima tanda. Setelah si penerima menerima tanda, apa membentuk tanda baru dalam benaknya. Tanda itu dapat merupakan tanda yang sepadan atau tanda yang telah berkembang. Pendekatan semiotika tersebut dapat diterapkan dalam aktivitas olahraga secara umum atau bagian-bagian dari aktivitas olahraga. Kegiatan olahraga sebenarnya. Dalam kegiatan olahraga sebenarnya dapat dibagi 3 jenis kegiatan: untuk keperluan sendiri, untuk dilombakan, untuk dipertandingkan. Olahraga untuk keperluan sendiri sebenarnya tidak terukur suka yang dilakukan oleh seseorang. Kapan ia merasa lelah atau cukup, ia akan menghentikan kegiatan olahraganya. Lain halnya jenis olahraga yang dilombakan. Pertandingan dilombakan pastinya akan melibatkan orang lain atau sekelompok olahragawan lain sebagai lawan atau pesaing dalam lomba. Berikut dicoba untuk mencari makna olahraga yang dilombakan berdasarkan pendekatan semiotika. Dalam olahraga apapun yang berbentuk lomba, atletik, berenang, balap sepeda, dan lain-lain, memang yang dicari adalah yang terbaik dalam segi khusus yang telah ditentukan. Olahraga perlombaan tersebut dapat dianggap sebagai tanda yang mengacu pada referen untuk mencari yang terbaik untuk tujuan yang telah ditentukan. Hubungan antara tanda dengan acuan bersifat arbitrer, maka tanda terbentuk adalah simbol. Jadi olahraga perlombaan adalah simbol dari upaya untuk meningkatkan diri sendiri lebih baik dari para pesaing. Dalam pada interferen yaitu terbentuk adalah olahraga perlombaan dengan pencarian yang terbaik tanpa gangguan lawan, melainkan dengan upaya sendiri menjadi yang terbaik. Makna olahraga pertandingan sama dengan olahraga perlombaan, olahraga pertandingan sepak bola, bola basket, bela diri, polo air, dan sebagainya dianggap sebagai tanda sing yang mengacu kepada referen, yaitu mencari yang terbaik dari dua yang berhadapan. Pertalian kedua bersifat arbitrer, tandanya berbentuk adalah simbol. Interferentan yang terbentuk adalah pencarian terbaik dengan menghambat lawan. Pada akhirnya, makna olahraga pertandingan adalah simbol dari upaya mengalahkan lawan dengan cara yang kasatnya sesuai dengan aturan. Dalam pada
itu, secara umum olahraga dalam kebudayaan dapat dianggap sebagai tanda mengacu kepada beberapa referen. Olahraga secara mendasar jika dilakukan secara tidak serius adalah kegiatan rekreasi dan pengisi waktu luang. Namun jika dilakukan secara sungguh-sungguh merupakan kegiatan pembuktian kemampuan diri atau pembuktian kelompok untuk lebih baik dari kelompok yang lain. Pada bagian 3 terdapat dua versi untuk memaknai olahraga. Jika olahraga sing itu dilakukan tuh hiburan semata-mata, maka referensinya adalah rekreasi yang mengisi waktu acuan satu yang dilakukan oleh orang-orang yang berolahraga itu. Lain halnya apabila olahraga tersebut dilakukan secara sungguh-sungguh dalam suatu pertandingan atau perlombaan, maka referen adalah pembuktian kemampuan atau prestasi yang dicapai. Acuan dalam dalam pada itu hubungan antara olahraga sebagai tanda dengan acuan satu dan acuan dua bersifat berbeda dari keduanya. Maka tanda yang dihasilkan adalah simbol. Dengan demikian, olahraga secara umum bermakna rekreasi dan juga bermakna media aktivitas untuk pembuktian kemampuan atau pembuktian prestasi. Interpretan yang terbentuk adalah perihal konsep olahraga rekreasi, dan olahraga tersebut dapat menjadi tanda yang baru yang mempunyai acuan berbeda pula. Olahraga rekreasi mempunyai acuan baru dan olahraga prestasi juga mempunyai acuan baru yang lain. Dengan demikian terbentuk triadik yang baru dan seterusnya tentu mempunyai interpretan yang baru pula. Itulah yang dinamakan simbiosis atau semiosis dalam upaya pemberian makna. Makalah ringkas ini tidak akan membahas semiosis dari pencarian makna dalam olahraga, akan memerlukan perbincangan yang lebih luas. Museum olahraga. Museum tersebut didirikan tentu berkenan dengan olahraga di Indonesia. Dengan demikian, sejatinya dalam museum tersebut terdapat storyline yang menampilkan adanya perjalanan kegiatan olahraga di Indonesia sejak masa silam hingga masa kini. Banyak hal yang bisa disajikan dalam museum tersebut. Sudah tentu seluruhnya tentang dunia olahraga Indonesia beserta narasinya. Museum olahraga dewasa ini telah merawat dan menyajikan pameran benda-benda bersejarah, hasil prestasi dan dokumentasi para anak bangsa di bidang olahraga. Namun tidak hanya hal itu yang dilakukan oleh museum olahraga. Museum tersebut harus mampu memberikan inspirasi dan memotivasi ke generasi berikutnya agar dapat berprestasi di bidang olahraga. Museum olahraga. Museum olahraga mempunyai beberapa keistimewaan yang membedakan dengan museum-museum lainnya, karena yang dikoleksi tidak hanya benda-benda konkret di bidang prestasi olahraga, namun beberapa hal yang harus dipikirkan sungguh-sungguh bahwa sejatinya museum tersebut koleksi akan terus bertambah sejalan dengan prestasi olahraga yang berhasil oleh anak bangsa di bidang olahraga. Mengkoleksi semangat untuk berolahraga, mengkoleksi prestasi dan kebanggaan. Lewat Museum Olahraga Nasional, semangat juang di cabang-cabang olahraga tertentu harus mampu ditumbuhkan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh olahragawan terdahulu yang pernah berprestasi, misalnya Charlie de Fetios di bidang angkat berat, Diana Wisan Tenjakusuma di bidang tenis meja, Donald Pendiagan cabang panahan, Icu Sujarto dalam olahraga bulu tangkis, Mendagi bersaudara di bidang terjun payung, dan sederet olahragawan berprestasi lainnya. Makna Museum Olahraga Nasional. Makna Museum Olahraga Nasional. Pendekatan semiotik dengan bagian triadik versi. Maka untuk mencari makna dasar pembangunan Museum Olahraga Nasional juga digunakan pula triadik versi. Saya triadik tersebut akan berangkai dalam beberapa tataran
pemaknaan yang telah disebutkan sebagai suatu semiosis. Bagan kelima berikut adalah upaya pemberian makna Museum Olahraga Nasional dalam konteks kebudayaan Indonesia. Bagan kelima memperlihatkan upaya pemberian makna Museum Olahraga Nasional dalam kebudayaan Indonesia secara semiosis, artinya terdapat rangkaian pemaknaan menggunakan triadik Peirce. Pemaknaan dalam semiosis tersebut terjadi pada 3 tataran. Tataran yang pertama lebih bersifat konkret karena berkenan dengan Museum Olahraga Nasional secara fisik, gedung dan segala isinya, sedangkan tataran kedua lebih bersifat konseptual. Pada bagian terdahulu telah jelaskan periang. Dalam tataran satu yang menjadi tanda dalam museum olahraga, apa yang sebenarnya yang diacu dan pembangunan museum tersebut. Acuannya adalah mendokumentasikan prestasi di bidang olahraga sebagaimana yang telah berhasil direngkuh oleh anak bangsa. Asosiasi antara tanda dengan acuan bersifat arbiter karena tidak ada kemiripan antara keduanya, maka tanda yang dihasilkan adalah simbol interferensi yang terbentuk pada tataran satu adalah konsep tentang prestasi anak bangsa di bidang olahraga. Interferensi tersebut kemudian menjadi tanda-tanda yang mempunyai acuan tersendiri, maka pemasukan antara kedua acuan dari tanda-tanda atau acuan prestasi di bidang olahraga yaitu menjadi kebanggaan bangsa. Tanda yang dihasilkan dalam pertalian antara sini dengan referen dua bersifat arbiter dan menghasilkan tanda simbol. Interferensi yang berbentuk pada tataran dua prestasi yang menjadi kebanggaan bangsa, seterusnya interferensi dua tersebut dapat menjelma menjadi tanda-tanda yang mempunyai acuan berikut, maka pemakamnya masih tataran yang ketiga. Setelah melakukan penafsiran makna secara bertingkat tersebut, lalu apa makna sebenarnya dari kehadiran Museum Olahraga Nasional di tengah masyarakat Indonesia dewasa ini? Pemberian adalah dengan cara membaca tanda pertama Museum Olahraga Nasional sebagai simbol dari acuan terakhir yaitu kejayaan bangsa. Jadi Museum Olahraga Nasional tersebut didirikan sebagai simbol dari kejayaan bangsa di bidang olahraga. Hal itulah yang menjadi makna sebenarnya dari Museum Olahraga Nasional. Tentu saja sebagai simbol kejayaan bangsa di bidang olahraga, museum tersebut harus mampu menyempurnakan dirinya dengan berbagai penataan. Tidak hanya penataan fisik museum yang berupa gedung, tata pamer dan koleksinya, namun juga penataan konseptual yang melatar belakangi tata pameran, penyajian koleksi dan pengembangan sumber daya manusia. Penataan yang terakhir itulah harus juga diadakan sesuai dengan tuntutan zaman bahwa membuat sesuatu museum itu berkembang maju dan dikenal oleh masyarakat adalah berkat kepiawaian dan kreativitas sumber daya yang memang bertekad untuk memajukan museum. Kesimpulan, olahraga adalah bagian dari kebudayaan yang dikembangkan manusia. Dalam kebudayaan dikenal adanya 8 peranta institution yang masing-masing terdiri atas berbagai aktivitas kebudayaan materi dan juga gagasan yang melatar belakanginya. Fungsi olahraga di masa silam di Nusantara ketika olahraga masih berkembang dalam masyarakat tradisional. Olahraga sebagai ritual untuk pemujaan kekuatan adikontrata nenek moyang dewa. Olahraga sebagai penanda status sosial seseorang atau golongan. Olahraga sebagai hiburan dan rekreasi. Olahraga sebagai upaya untuk menambah nafkah. Fungsi tersebut sekarang menjadi semakin berkembang, tidak lagi berfokus secara individual namun juga mempunyai fungsi komunal. Ketika masyarakat olahraga juga dapat berfungsi sebagai penanda jati diri bangsa, kebanggaan, dan jika berprestasi juga berfungsi sebagai bentuk untuk mempererat rasa kesatuan bangsa. Jadi museum olahraga nasional tersebut didirikan berbagai simbol dari kejayaan bangsa di bidang olahraga. Terima kasih. Itulah pemaparan materi dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah itu berasal dari pribadi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.